الشيخ مصطفى المدني حضرة الواحد الأحمد بن عيسى حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى حضرة الشيخ عبد الرحمن زكر حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد حضرة أبو عمر الغواص حضرة أبو عبد الحدث حضرة الشيخ راشد بن حضرة الشيخ بشير الأنور بن حضرة الشيخ عبد بن حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله وللرجال والجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلمه بالدين وبالنقر ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا يوم الله يرحمهم ثم الفاتحة أنه نلزم أمنا بأن خالص المقبول وسنة التعليم والدلالة على كل وسلم بذلك خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن أمرنا من قلوبنا وقلب المعبود والتقوى والأبواب منا والموت على دين الإسلام إذا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semoga dapat kita penuhi. Al-hikayatu ula ba'da mi'atain fi kayfiyati sun'i Nuhin as-safinata wa hamal al-hayawanati biha. Itu adalah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal dan membawa seluruh daripada binatang. Sifatu safinati Nuhin yang dirupa bentuk daripada kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa dzalika anna Nuhan sa'ala rabbahu kaifa yasna'u safinata. Adalah pada waktu itu bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala bagaimana membuat suatu perahu atau kapal. Bahwa Allah ila Jibril an yu'allimahu sun'ataha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril agar mengajarkan kepada Nabi Nuh membuat daripada perahu itu. Jadi orang hendak mulai sesuatu harus ada ilmunya, belajar yang sembarangan. Fakana Nuhun yanshuru min khashabis syali. Adalah pada waktu itu setelah diajarkan oleh malaikat Jibril, Nabi Nuh membuat perahu dengan menggergaji kayu jati. Jadi khashabis syali itu kayu jati yang diulah sini sebagai kapal. Kama qala Ibnu Abbas al-wahan. Jadi kayu jati itu dibikin sidin untuk dinding perahunya. Wa yusiqu ba'daha ila ba'din wa yusmiruha bid-dasari. Setelah itu beliau menempelkan sebahagian kepada sebagian yang lain dengan kayu jati itu dan menguatkannya dengan paku. Artinya memukulnya dengan menjatuhkan dengan paku. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, wa hiya masamirul hadidi wa ja'ala ra'saha ka ra'si tawus. Jadi adalah kapal Nabi Nuh itu berbentuk seperti kepala burung merak tawus. Wa dambuha kadambil diki, dan adalah ujung daripada perahu itu atau kapal itu seperti ekornya ayam jantan. Wa min kharuha ka min kharil bazi, dan ada pun daripadanya itu paruh daripada mulut atau di hadapan di kepala burung merak tadi, paruhnya seperti paruh burung alam. Kayak burung kapal Nabi Nuh. Wa ajnihati wa ajnihataha ka ajnihatil uqabi, dan adalah sayapnya itu. Jadi sayap perahu beliau, kapal beliau bersayap. Seperti apa? Sayapnya burung raja wali. Wa wajhuha ka wajhil umamah, dan muka kapal
yang di muka seperti wajhil umamah, muka atau wajah burung merpati. Jadi kepalanya burung merah, muka hadapannya kayak burung merpati. Wa ja'ala laha thalathata baqatin wa ju'ila laha thalathatu tabaqatin wa qila sab'atun. Dan Nabi Nuh menjadikan kapal itu 3 tingkat. Dikenal karena orang bahari itu kenal, maka sedikit membuat kapal kenal juga besar juga. Wa qila sab'atun, ada yang mengatakan adalah tingkatannya itu ada 7 tingkat. Kenal pada yang 3 tadi. Wa ja'ala tuluha al-badirah, dan ada Nabi Nuh membuat kapal itu dengan panjangnya 1000 dirham, 1000 hasta. Hasta ukuran orang bahari, orang dulu. Wa arduha sittatu mi'ati dirham, dan lebarnya kapal itu 600 dirham. Wa raqituha salatu mi'ati dirham, dan tingginya 300 dirham. Karena paling tingkatannya dia ada mengatakan 7 tingkatan. Kalau dibuat di dunia, ada buat dunia ini. Wakila tuluha arba'u mi'ati dirham, ada yang mengatakan panjangnya daripada kapal Nabi Nuh itu ada mencapai 400 dirham. Wa arduha mi'ata dirham, dan lebarnya ada yang mengatakan 200 dirham. Wa ja'alaha sab'a tabaqatin, dengan menjadikannya Nabi Nuh itu 7 tingkat, 7 tingkat ke atas. Wa ja'ala baina kulli tabaqataini 'ashratu adra, dan adalah setiap tingkat itu beliau jaraknya 2 tingkat itu adalah 10 dirham. Setiap tingkat itu waja'ala li kulli tabaqatin, dan setiap satu tingkat itu satu lantai. Beliau menjadikan satu pintunya. Jadi ada banyak pintunya. Jadi punya masuk situ dua, punya keluar situ dua. Waja'ala laha salasila min hadidin, dan beliau juga menjadikan daripadanya itu membuat rantai dari besi dengan lapis. Dilapisi dengan apa? Min hadidin, dengan ter atau aspal. Bizabati wa wal qor. Padahal jika tidak berantai, tidak berbaju. Jadi Nabi Daud itu mengajarkan bahwasanya ketika di dunia mau apa saja pakai syariatnya. Ya, siapa yang mencuri kapal sidik? Karena dia berantai, dia mencuri kan? Wa amara Allah an yasmira fi jawanibiha arba'ata masamira, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar memaku semua sisinya, semua sisi untuk kapal itu. Wa yarsumu ala kulli mismarin lafdha ainin. Kemudian Nabi Nuh setelah itu beliau diperintahkan melukis di atas paku itu, paku yang dicatuk ke dinding kapal itu dengan huruf ain. Jadi di atas paku itu ditulis huruf ain. Apa maksudnya huruf ain tadi? Fasa'ala Nuhun rabbahu an fa'idati dzalika. Maka Nabi Nuh bertanya kepada Allah Ta'ala, an fa'idati dzalika, daripada faedah apa garang tulisan huruf ain tadi. Faqala lahu hiya, Allah Ta'ala menjawabnya, hiya asma'u ashabi Muhammadin. Kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Nuh, itu adalah nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertama, Ain Atiqun, nama lain daripada Sayyidina Abu Bakar, Atiq. Atiq itu kan beliau, Sayyidina Abu Bakar pernah dimerdekakan dari yang lain. Atiq, ya, orang yang pertama kali mempercayai kepada Nabi. Atiq, ini huruf ain.
Yang kedua, apa maksudnya ain dari wa Umaru? Itu adalah maksudnya nama Sayyidina Umar. Yang ketiga, apa maksud ain dari wa Utsman? Adalah Sayyidina Utsman. Padahal beliau mereka ini belum ada. Sudah zaman Nabi sudah ada sahabat-sahabat Nabi itu namanya sudah tertulis. Wa Aliyun dan Sayyidina Ali. Jadi 4 ain yang dimaksud dengan tulisan huruf ain. Kalau kita hendak mulang kapal, mulang jumung, mulang kolotong, tulis huruf ain di dalamnya, jangan di luar dengan kelihatan cat huruf ain, tulis ain. Wa ja'ala fiha sidrijan lil ma'i. Nabi Nuh alaihissalam membuat tempat persediaan air dalam kapal. Wa ja'ala fiha qutun sittata ashhurin. Wa ja'ala qutu sittati ashhurin, dan menjadikan Nabi Nuh itu membawa bekal makanan. Ketika di kapal itu beliau membawa makanan dan menyediakan tempat makanan untuk perjalanan selama 6 bulan. Jadi sudah sediakan sedikit. Wa anzalallahu fiha kharzatan tudhi'u kasyamsi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan permata yang digunakan sebagai penerangnya. Jadi ada lampu permata yang diturunkan Allah Ta'ala dan kapal lagi menerangi berkilau-kilauan. Karena waktu itu permata ada bahar, dan baharnya ada yang mau karunya, ada yang menjualnya. Ini jebakan permata dapat langsung ke toko emas, ke toko berlian. Wa makatha fi 'amaliha kama qila 40 sanatan, dan sebagaimana beliau tadi adalah diketahui ketika apa membikin daripada itu kasyamsi, berkilauan permata, jadi kayak matahari. Ya'rifu fiha awqatus sholati. Apa gunanya berkilauannya permata itu? Adalah kegunaannya ketika menerangi itu bisa diketahui waktu-waktu sholat dalam kapal. Jadi berkilauan daripada permata itu mengetahui waktu sholat, karena zaman dulu belum ada jam waktu sholat, karena zaman dulu sholat pagi dan sore. Kemudian dirubah syariatnya kepada Nabi kita, sehingga apa? Ketika Nabi Isra Mi'raj sembahyang menjadi 5 waktu 2 rakaat, asalnya dulunya 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Kita itu dulunya sembahyang pagi 2 rakaat subuh, kemudian sore maghrib 2 rakaat. Jangan banyak lagi yang lain. Itu syariat dulu. Kemudian ketika Nabi kita Isra Mi'raj ditambah menjadi 5 waktu yang mesti 2 rakaat sesuai dengan bilangan-bilangannya yang diperintahkan Allah Ta'ala. Wasa'ati, dan mengetahui waktu-waktu dengan adanya permata itu nama Allah Ta'ala turunkan di dalam kapal, dan mengetahui apa bil laili wan nahar, waktu malam dan waktu siang. Wa magatha fi 'amaliha, dan adalah suatu pendapat beliau itu membuat kapal menghabiskan waktu biha 40 sanah, 40 tahun membuat kapalnya. Kalau kita bikin kapal cepat tuntung, cepat selesai, cepatnya tuntungnya selesainya, tapi kalau tidak tahu bagus kadangnya lagi 40 tahun. Ada hikmahnya membuat kapal 40 tahun. Kila wa kana qaumuhu ya'tuna ilaiha laila. Dikatakan bahwasanya kaum Nabi Nuh itu pernah datang ke kapal itu lailan, pada waktu malam. Wa yatluquna biha an-nar, dan menyalakan api untuk membakarnya. Jadi kaumnya tidak senang
kaum yang menentang Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh ingin membangun kapal, mau cepat selesai, masih tahap pembangunan kapal, datang kaumnya suatu malam menyalakan api untuk membakarnya. Fala ta'malin naru biha, apa yang terjadi? Maka tidaklah api itu sama sekali tidak dapat membakar kapal itu sedikit pun, syai'an, kata kawan, pada sedikitnya. Fayaquluna, mereka itu mengatakan, min quwwati sihri, di kaumnya tadi berbicara bahwa itu mungkin kekuatan sihirnya. Padahal Nabi bukan bersihir-sihiran, katakan kaumnya kekuatan sihir sehingga kapal sihir karena mau terbakar. Walama tammat antaqahu Allah Ta'ala bilisanin ya'rifuhun nasu jiharan. Ketika pembuatan kapal beliau itu sudah selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada kapal itu dengan bahasa yang dimengerti. Jadi Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada kapal itu dengan berkata seperti lisannya manusia yang mengenal akan dia manusia, jiharan, secara nyaring, secara jelas. Lalu kapal itu menjawab, la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala awwalin, segala sesuatu dari awwalin, permulaan, wal akhirin. Jadi diberikan Allah Ta'ala bisa bertutur kapal berpandir, lalu berucap, ana safinatun najati, kata si kapal, aku adalah perahu keselamatan. Man hamaltuhu najat, jadi jangan tahu, barang siapa yang menaiki aku, yang ikut denganku, najat, niscaya dia selamat. Wa man takhlufu anni halaka, dan barang siapa yang saja yang menolakku, artinya tidak mengikut denganku, maka niscaya dia akan binasa, akan mati. Faqala Nuhun liqaumihi, maka berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, atu'minun al-an, apakah kalian sedang beriman? Mendengar kapal dan berbicara dengan suara nyaring. Pokoknya kaumnya menjawab, la, kami tidak percaya, kami tidak beriman. Innama hadza min quwwati sihrika ya Nuh, sesungguhnya hanya saja ini adalah kekuatan sihirmu saja, wahai Nabi Nuh. Nah, berarti sihir ini kaumnya menentang begitu. Tsumma nada Nuhun bi amrillah fi sairil hayawanati minal wahshi wal tayri wal hasyarati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Nuh memanggil dengan perintah Allah Ta'ala kepada semua binatang-binatang, minal wahshi, dari binatang nang buas, dan jenis burung-burungan, dan binatang nang walata nang pakarau. Halumu ila rukumis sabinati, kemari, dan Nabi Nuh, masuklah kalian itu ila rukumis sabinati, masuklah ke kapal kami. Aula nuzulil adzabi, sebelum turunnya azab. Ayo kataku dia Nabi Nuh. Jadi binatang masih kaumnya, karena sebagian masih atau ikut, sebagian yang tidak ikut. Wa awsalallahu da'watahu ila al-masyriqi wal maghribi fa aqbalat ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan seruannya Nabi Nuh itu dari sebelah timur sampai ke sebelah baratnya. Dengan apa?
memerintahkan untuk ikut dengan Nabi Nuh. Ayo, ya Nabi Nuh, suara beliau sampai ke ujung timur sana, ujung barat sana. Siapa yang ikut selamat. Fasara ya'khudhu min kulli sifin jauzain. Setelah itu Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan panggilannya. Nabi Nuh mengambil satu pasangan dari setiap jenis. Jadi pasangan nomor pasangan di bawah sini juga. Wa amara Allah ar-riyaha an tahmila ilaihi asnafal asjari. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan angin membawa jenis-jenis pohon-pohonan masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Di pohon-pohonan kepada juga selain binatang tadi. Dengan perantaraan angin membawa apa? Dari setiap jenis pohon-pohonan itu ikut masuk ke kapal Nabi Nuh dan masuk ke dalam kapal itu. Fahamala minha min kulli sifin wahidatun, maka membawalah daripada kapal itu, daripada setiap satu jenis satu golong, satu jenis satu perwakilannya satu. Wa ja'ala fi tabaqatil ula ar-rijal wal nisa. Nabi Nuh alaihissalam menjadikan di tingkat pertama berarti tingkat yang di bawah, yang di atas dasar. Siapa di sana tempatnya? Minar rijali, beberapa khusus laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan-perempuan. Wa kanu tsamanina insanan, pada waktu itu mereka berjumlah 80 orang. Wa ma'hum tabutun fihi jasadu Adam wa Hawwa. Bersama mereka ada tabut. Tabut itu bahasa Indonesia peti, yang di dalamnya terdapat jasad Nabi Adam dan Hawa. Bawa juga dalam tabut. Wal hajaril aswadi, dan hajar aswad di bawah dua situ. Wa maqami Ibrahim, dan telapak kaki Nabi Ibrahim, bekas telapak kaki. Padahal si Nabi Ibrahim belum ada. Itu sudah dibuangkan, bayangan itu dibawakan. Wa asiyul anbi wa awal mursalin, dan tongkat-tongkatnya para nabi dan rasul dibawakan ke tubuh untuk rasul dan nabi-nabi yang akan datang. Bi'adadihim, dengan jumlah mereka para nabi dan rasul, dan berapa jumlahnya sudah disediakan dibawakan tongkat-tongkat mereka tadi. Wa ala kulli asa'is musahibiha, setiap daripada tongkat-tongkat itu ada tertulis nama pemiliknya. Tongkat Nabi Musa, ini tongkat Nabi Isa, ini tongkat Nabi Muhammad, ini tongkat Nabi Hud, ini tongkat Nabi Soleh. Wa hamala fi tabaqati tsaniyati al-muhushu wad dawab wal an'am, dan di tingkat yang kedua Nabi Nuh menempatkan di situ khusus hewan-hewan yang buas, lantai 2, loteng yang kedua, wad dawabi, dan binatang-binatang yang kelata, wal an'am, dan binatang-binatang yang ingin disembelih, dibawahi bibitnya dahulu, kayak jenis unta dan lain-lain, sampai dibawa ke tempat kita, jenis bibitnya, bias-biasnya, bibit yang sembelih, selamatkan dulu. Wa kita bakal kita di tingkat yang ketiga, lantai 3, khusus disediakan Nabi Nuh at-tuyuru, jenis-jenis burung-burungan, seluruh burung yang ada di dunia situ ada, sampai yang dimulai kita dalam keranjang tadi, sampai burung yang liar. Wa bit tabaqati rabi'ati al-asjar, di lantai tingkat yang keempat Nabi Nuh khusus menempatkan di sana jenis-jenis pohon-pohonan yang ingin nantinya ditanam di dunia. Sampai di tempat kita, pisang,
pohon yang ada lagi buahnya, yang dulu bahari ada buahnya, sekarang ada lagi pohonnya. Ya kalau pohon-pohon yang hilang, yang ada lagi buahnya. Dulu banyak buah-buah pohon-pohonnya, sekarang hilang, banyak hilangan. Kan kembali ke habitatnya, mungkin kembali ke asalnya pulang. Anak mencari pohon atau buah yang asal obat, saya ada lagi pohonnya, ada yang mencari. Kamu pergi ke tabung tanah, dapat. Wa bil tabaqatil khamisati, di tingkat yang kelima dari kapal itu Nabi Nuh khusus menetapkan dawatul mikhlabi wal asadi wal lubati. Nabi Nuh di sana menetapkan jenis-jenis binatang yang mempunyai cakar. Seperti apa? Seperti burung elang atau jenis harimau, jenis singa, jenis beruang dan lain-lain. Di situ ditempatkan di lantai yang kelima. Dikhususkan kenapa? Supaya jangan berkelahi. Umumnya dicampur lawan binatang melata, kita dicampur dengan binatang melata atau binatang disembelih, kita dimakannya. Jadi khususan dilainakan. Perhatikan dan apa sih ini? Membawa seluruh binatang-binatang diselamatkan tadi. Wa bil tabaqati sadisati al hayyatu wal aqrabu. Di tempat di lantai yang ke-6, tingkat 6, beliau mengkhususkan di sini jenis binatang yang hidup dua alam. Kayak al hayyatu ular, wal aqrabu kalajengking. Kemudian lagi jenis kayak apa? Kayak katak atau nang dua alam, apalagi yang dua alam ya bidawang. Khusus di sana nang dua alam tadi Pak bersekat juga kira-kira lah. Kira bersekat juga, jangan bersekat makanya halus tadi. Wa fi tabaqatis sabi'ati al-bilu wa unthahu. Di lantai di tingkat yang paling akhir Nabi Nuh menempatkan di situ khusus binatang-binatang yang besar-besar seperti al-fil, gajah. Kemudian lagi setelah gajah apa? Disebutkan di sini gajah dan yang jenisnya kayak jerapah dan lain-lain. Khusus semuanya lengkap dibawa sini ke kapal itu. Sampai mungkin kapal sini sampai selamat. Yang kita ikut kapal sini daripada kaum sini yang menentang karena badai, banjir bandang sangat besar betul. Sampai anak beliau yang bernama Kanaan ikut ke tenggelam sampai istri itu tidak ikut kapal sini. Jadi karena beliau membangun kapal selama 40 tahun lamanya, banyak cobaan-cobaan beliau yang beliau hadapi. Di antaranya ada orang-orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, perempuan yang lanjut usia. Saking mualnya dengan Nabi Nuh bikin kapal, buang hajat, bertangguh lawan anaknya, bahabil buang hajat di kapal Nabi Nuh. Padahal di tempat sorong ada yang buang hajat, ada bahaya kapal Nabi Berain. Saking mualnya dengan Nabi Nuh alaihissalam, perempuan yang sudah tua ini. Kemudian apa? Suatu hari orang tua tadi, orang perempuan yang tua tadi sering mengotori kapal Nabi Nuh, sehingga apa? Sadar. Artinya apa manfaatku ini mengotori kapal Nabi Nuh alaihissalam. Setelah dia sadar itu, kemudian oleh Nabi Muhammad alaihissalam mendatangi kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, saya uji perempuan yang tua tadi. Taulah engkau ini siapa yang mengotori kapal engkau ini, yang isinya itu tahi macam-macam.
itu adalah aku menyelesaikan Tuhan lagi, perempuan Tuhan lagi, itu adalah aku. Bagaimana aku itu supaya bisa berjalan kembali normal? Karena aku jadinya waktu mengotori ikan aku bahkan pikiran aku tempat ini berjalan bino bujur gerak biar ini bujur anak ampi main di sini. Iya dia Tuhan tadi. Dia sudah beberapa hari kayak berjalan Nabi Nuh, kena dia bisa aja berjalan. Kemudian berjalan kena bujur kampian taubat bujur artinya tidak mau lagi akhirnya di sini. Ya, perempuan. Setelah beberapa hari, kemudian Nabi Nuh melanjutkan kembali bikin kapal. Orang tua tadi, apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh betul sembuh kau berjalan. Ternyata ketika asik berjalan, orang tua yang perempuan tidak sadar berjalan-jalan terjajah kotoran sendiri. Masih ada lagi di kapal tadi. Ada sadar haiwan bisa berjalan pakai Nabi Nuh, terjajah kotoran sendiri. Orang bayangkan itu bukan baru kali bayar di situ. Ada buang hajat. Tapi itu aku tahu kan. Tapi yang ada sadar terjajah kotorannya sendiri. Artinya apa maksudnya itu? Siapa yang melakukan perbuatan kejahatan terbukti kepada dirinya sorongan. Jadi kasihkan sudah kau menjadi limau memarahin Nabi Nuh. Tempat itu juga kotorannya masih ada lagi. Berapa kali sudah mau ada di situ terjejak lain untuk menyerahkan. Tonton sorongan berbuang karena sorongan. Jadi yang ikut kapal Nabi Nuh semuanya selamat. Jikalau pohon-pohonan kita ikut, niscaya sampai sekarang kita ada pohon di dunia. Ada apa? Bisa tanam tanaman ada, dunia longor, dunia gersang misalnya. Untuk tanaman pohon-pohon hidup juga dengan Nabi Nuh alaihissalam. Berarti hidup. Waktu bibitnya, waktu tunasnya pada berikut naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Fi sifati irami datil iman wa sifati tabut wa sifati silsilah. Pada menyebutkan irama datil iman di surah Al-Fajr. Apa iram itu? Iram itu adalah suatu kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam kalau tidak salah. Iram ini kaum yang paling kuat karena jasad mereka tinggi, awak mereka tinggi orang barat, sehingga membuat istana, membuat kerajaan yang paling kuat pada waktu itu. Iramada til iman di surah Al-Fajr. Iramada til iman allati lam yuqta mithluha fil bilad. Qala ba'duhum kana shidan fitru'an mauli'an bi'iratil qutubil munazzalah. Ada sebagian berkata bahwasanya shidan fit'an sangat gemar membaca kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jadi shidan ini jadi raja dari kaum Iram. Wa kana kullama ra'a sifatal jannati fi kitabin tuhaddithuhu nafsuhu an ya'mala li nafsihi mithlaha. Karena sering membaca kitab-kitab dahulu yang pernah diturunkan kepada para nabi, maka Shidan bin Ad ini membaca tentang sifat surga di dalam kitab terdahulu tadi. Dalam pikirannya dia berkeinginan
untuk membuat sesuatu yang semisal dengan surga kerajaannya tadi. Kayak surganya Namulah, karena surga gambarannya kayak itu isinya macam-macam. Lalu anak menyamai kayak surga. Fa'ina idin amara uzara'ahu wa kanu alfa waziri. Ketika sudah terpikir di pikirannya, memerintahkanlah si Sidat ini untuk memerintahkan para menterinya yang berjumlah 1000 orang. Menterinya itu 1000 orang. Kayak gajinya. Bukan bapak, dulu orang kehitungan duit dari kebahagiaan. An yanzuru lahu ardan wasi'atal qadari. Diperintahkannya wazir menteri-menterinya yang 1000 orang itu untuk mencari tanah yang luas. Wa kathiratal ma'i, dan tanahnya punya dua banyak banyunya, banyak airnya. Thayyibatul hawa'i, yang dicari dua adalah baunya tempat itu supaya harum, yang mencari tempat yang sejuk, yang nyaman. Wa ma'hum al-muhandisun wal umal. Di sisi dari ini mereka itu mencari para ahlinya dan buruh-buruh yang menggawi kerajaan. Bahwa jadutil kalau sifati bi ardi Adan. Setelah mereka mencari-cari, maka mereka menemukan tempat yang tepat untuk membuat suatu kerajaan, suatu kelompok. Di tanah mana? Tanah Adan min jihadil Yaman, yang berada di Yaman sana. Fa'aparu biha asasul madinatu rabbatul jawadi. Maka mereka mulai di sana menggali pondasinya dengan kotanya berbentuk segi empat. Kullu jihadin asyratu farasi. Setiap arah dari segi empat itu berjarak 10 parsah. Jadi sangat luas. Mereka itu meletakkan apa? Ar-Rahal al-Mulawwan. Meletakkan apa? Batu marmernya. Itu batu marmer cuma dulu ada bahan harga bubuangan. Dibikin istana, bikin kota. Summa amara wuzara'ahu an yantalibu ila aqdar ardi la'annahu hakimun alaihi. Selanjutnya adalah si Sidat ini memerintahkan kepada para menterinya agar pergi ke bumi yang paling ujung. Untuk apa? Wa yajma'u lahu ma fiha minal dhahab wal fiddah. Mencari, mengumpulkan apa-apa yang ada di sananya dari bahan emas dan perak. Emas dan berharga dicari-cari dulu benar. Ini di mana tanah ada emas, di situ namanya sahid. Zaman dulu di mana tanah emas ada namanya sahidnya, kecuali perintahkan untuk mencari apa? Emas dan perak tadi. Dan seluruh jami'an wa'il ma'adin, seluruh barang-barang galian untuk membangun sebuah kota. Wal misik wal ambar, sampai minyak misik dan minyak ambar dicari oleh menteri-menterinya tadi. Dapat. Sehingga apa? Dicari, dapat, dan mereka melakukan itu. Dapat. Wasoran nasu yata'amaluna bil juludil mahtumah bismillah wa ahdaru dhalika ilaihi fabana qawmal asas suaran murtafiatan. Jadi Irak ini kaum yang paling apa? Kaum yang paling menentang, paling kuat pada waktu itu oleh zaman Nabi Hud alaihissalam. Sehingga mereka apa? Ajakan Nabi Hud tidak mereka heran. Menjadi Nabi Hud, wahai kaum Irak, kalian ingin membangun sebuah kota, artinya kekuatan kalian itu tidak ada kecuali dengan daya atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapannya disahuti oleh Raja Sidat, kami mau kerajaan dengan kekuatan kami, karena jasad-jasad kami, badan-badan kami lebih besar dan lebih kuat. Cuma apa? Asobomannya, artinya haram
bangun kekuatan tadi. Setelah berapa lama megah dirinya, fa'alu dzalika fi muddati 20 sana. Mereka selesai membangun 20 tahun. Wan nisa fil awali. Ketika melihat megahnya dari sebuah kota itu dan mereka mengucapkan membangun kota itu kekuatan mereka sendiri, Allah Ta'ala langsung memerintahkan sarafi dalika, memerintahkan kepada seorang malaikat. Malakan masoha alaihi, malaikat itu tidak disebutkan namanya. Lalu malaikat berteriak dengan satu kali teriakan di kota yang dibangun oleh si Sidar tadi. Fa'alahu jami'an, maka semuanya mereka binasa dengan mendengar teriakan pada malaikat. Jadi orang tinggi yang angkuh itu Tuhan saja diutus Allah Ta'ala malaikat dengan berteriaknya hancur semuanya. Orang angkuh. Padahal membangun 20 tahun kota tadi, emas perak marmer dan lain-lainnya. Karena angkuh, lalu apa? Malaikat disuruh Allah Ta'ala berteriak sekali aja. Wala minhulha ahadun minhum wa hiya baqiyah ilal an. Tidak ada yang menempati kota yang hancur tadi. Belum lama di situ sudah hancur kan? Dan sampai sekarang baqiyah masih ada. Bi ghamibi ilmillah, semuanya kalah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa di situ? Setiap sesuatu yang ampuh kembali kepada ampunnya pemiliknya. Kita hidup dan kita pangkong, kalau diambil ampunnya, cuma diambil ampunnya adalah wasat yang setengah sedetik itu mau pulangnya mau pulangannya kalau wasat. Karena ampuh aja diambil oleh ampunnya selesai. Kalau kita kulit sudah diambil ampunnya, kalau waktu itu lagi ya ampunnya sudah kembaliin. Tapi udah ampunnya aku titipkan lawan tahun pemberian ini kasar. Kalau tidak ampuh lalu timbul di hatinya ampuh tadi, udah ampunnya aku ambil kembali kali kan ampuh banget. Pasti kita ampuh harap, kita sebanyak orang aku ampuh harap, apa ambilnya ampuhnya tidak lagi mau kembali lagi. Aku serahkan dengan yang lainnya tidak ampuh. Yang sambungannya sifat tahu berpiang di bawah oleh Nabi Muhammad. Dan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala segera dari Allah Ta'ala nanti semua khotimah dijauhkan dari semua khotimah, kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan berberdaus yang bila kita tidak menantikan Allah sebelum tidak menzirahi mempahdan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa faqihna bi din wa alina ta'ala, faqihna bi din wa alina ta'ala, wa faqihna bi din wa alina ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.